Pada periode Kiai Haji Nawawi pada mulanya tidak bersedia untuk dibaingat menjadi mursyid karena alasan berjuang bersama Laskar Hizbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami ulas tentang Kiai Haji Nawawi Berjan sebagai tokoh di balik berdirinya Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah atau Jatman, kan gitu. Kiai Haji Nawawi nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi, lahir di Berjan, Purworejo pada hari Selasa Kliwon tanggal Rabiul Awal 1334 Hijriah atau 10 Januari 1916 Masehi, dari keluarga ningrat bernasab keturunan dari Sultan Agung Mataram. Dari jalur ayahnya yaitu silsilah Muhammad Nawawi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Kiai Zarkasi bin Asnawi Tempel bin Kiai Nur Iman Tempel atau Mbah Santio bin Kiai Burhan Joho bin Kiai Suratman Pacalan bin Jindi Amoh Plak Jurang bin Kiai Dalujah Bunut bin Gusti Oro Wanut bin Gusti Oro Wanut bin Untung Suropati bin Sinuwun Sayyid Tegal Arum bin Sultan Agung bin Pangeran Senopati. Dari jalur ibunya bernama Nyai Fatimah bin Muhyiddin, wafat 1137 Hijriah atau 1948 Masehi. Kakek Kiai Haji Muhammad Nawawi dari garis ibunya adalah cikal bakal desa Rending, sebuah desa di sebelah utara desa Gintungan. Di desa yang didirikan tersebut, kakeknya pernah menjabat sebagai lurah desa pada sebagian wilayah desa Rendeng. Inilah terdapat sebuah pedukuhan bernama Tirip, tempat mukim Simbah Kiai Zaid, seorang ulama besar dan juga saudara ipar Kiai Haji Abdullah Termas Pacitan. Masa kecilnya Kiai Haji Nawawi termasuk keluarga yang religius dan sering membaca buku dan kitab kuning, walaupun bermain dengan teman sebaya dan bersama keluarga besarnya. Masa remajanya terkenal rajin belajar yang sangat tinggi, bahkan membawa catatan sambil diskusi musyawarah. Pada tahun 1970 yang ditulis oleh Kiai Haji Nawawi sendiri, dimulai dengan belajar Al-Quran, Fathul Qorib, Sanusi, Minhajul Qawim, Ta'limul Muta'alim, Tangkihul Qaul, dan Sahih Bukhari kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Muhammad Siddiq. Kiai Haji Nawawi pengalaman nyantri berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah Krapyak, Yogyakarta, seperti pondok di Lirboyo, pondok Kediri, pondok Watu Congol, pondok Lasem, pondok Jampes, pondok Termas Pacitan, dan pondok Tebuirung, Jombang. Di bidang pendidikan Al-Quran bin Nadhur diperdalam dengan langsung oleh Kiai Haji Munawir Krapyak, Yogyakarta. Berkelana mencari ilmu dengan semangat, Kiai Haji Nawawi belajar banyak kiai atau guru di Pulau Jawa, bahkan mampu menguasai kitab
kuning. Dalam catatan beliau terhadap kitab Faidul Bari fi Manaqib Al-Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi tahun 1377 Hijriah tentang sanad yang telah ditulisnya, sebagaimana pada saat belajar Sahih Al-Bukhari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, dan belajar Dalailul Khairat kepada Syekh Ahmad Alawi Jombang. Pada perkembangannya, Kiai Haji Nawawi tidak pula meninggalkan dunia lembaga pendidikan formal di dalam usaha dengan nalar idenya untuk menawarkan di pesantren yang dipimpinnya sebagai alternatif tempat penyelenggaraan lembaga pendidikan guru agama atau PGA. 3 tahun mengalami penurunan jumlah murid secara drastis walaupun dalam transisi infrastruktur pendidikan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Menteri Agama untuk mendirikan lembaga pendidikan sejenis. Pembangunan ruang kelas baru dilaksanakan sejak pada tahun 1963 berkat bantuan Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Syuhri. Di balik berdirinya Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh secara singkat, sejarah Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang di Berjan adalah merupakan hasil gabungan antara dua aliran, yakni aliran Thoriqoh Qadiriyah dan aliran Thoriqoh Naqsyabandiyah yang digagas oleh Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, daerah Sambas, Kalimantan Barat, 1802-1872 Masehi. Sedangkan aliran Thoriqoh Al-Qadiriyah pencetusnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pelopor cikal bakal aliran-aliran organisasi Thoriqoh dengan cabang-cabangnya di belahan penjuru dunia Islam. Sementara aliran Thoriqoh Naqsyabandiyah adalah dirintis oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsyabandi 717 Hijriah 1318 Masehi, 791 Hijriah atau 1389 Masehi. Seorang tokoh sufi yang memulai belajar tentang tasawuf kepada gurunya Baba Asy-Syamsi pada saat berusia 18 tahun. Syekh Ahmad Khotib Sambas telah berhasil untuk menggabungkan dua aliran Thoriqoh tersebut sebagaimana tertulis dalam karya kitabnya Fathul Arifin dengan metode jenis dzikir, yaitu dzikir jahar dalam Thoriqoh Qadiriyah dan dzikir khafi dalam Thoriqoh Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khotib Sambas menjadi pelopor pemikiran Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah walaupun lama bermukim di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Maka banyak yang bersedia menjadi muridnya, baik dari negara Malaysia, Jawa, dan luar Jawa. Pada perkembangannya, Thoriqoh wa Naqsyabandiyah di Nusantara banyak yang bersumber kepada salah satu ketiga menjadi mursyid pertama, mulai dari Syekh Abdul Karim paman Syekh Nawawi Banten sebagai pimpinan Thoriqoh, sedangkan muridnya meneruskan dan berjasa besar untuk mengembangkan Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Nusantara, yaitu Kiai Asnawi Caringan Banten, wafat 1937, Syekh Zarkasi 1830-1914 Masehi pada tahun 1860. Sementara Syekh Zarkasi pada periode pertama mengembangkan Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah diteruskan pada periode kedua Muhammad Siddiq dan diteruskan ke periode ketiga, yaitu Kiai Haji Nawawi Berjan Purworejo, Jawa Tengah. Pada periode Kiai Haji Nawawi pada mulanya tidak bersedia untuk dibaingat menjadi mursyid karena alasan berjuang bersama Laskar Hizbullah. Pada saat itu lalu pamannya memberanikan diri Kiai Abdul Majid Pagedangan matur untuk dibaingat sebagai mursyid, tapi Kiai Haji Nawawi jawabannya tetap sibuk
berjuang bersama Laskar Hizbullah. Maka sementara kedudukan mursyid dilanjutkan oleh pamannya sendiri, Simbah Kiai Munir bin Zarkasi. Setelah pasca perjuangan melawan penjajah dan saudara kandung mirip ayahandanya wafat bernama Muhammad Kahfi pada hari Kamis tanggal 6 Dzulqa'dah 1371 1950 Masehi, maka barulah Kiai Haji Nawawi berkenan untuk dibaiat sebagai mursyid kepada Simbah Kiai Munir wafat 1958. Amanah yang berat sebagai pewaris pimpinan pondok pesantren dan juga sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah selama 35 tahun 1947-1982. Pada saat itulah Kiai Haji Nawawi mulai merasakan keadaan terhadap aliran dan organisasi Thariqah yang berkembang dengan saling menyalahkan dan bahkan mengkafirkan antara aliran Thariqah seperti Thariqah Tijaniyah dan Thariqah Syatoriyah yang sejatinya sama-sama berasal dari organisasi NU. Pada tanggal 31 Desember tahun 1955, Kiai Haji Nawawi Berjan dan Kiai Haji Masruhan berdialog untuk berusaha meluruskan para penganut Thariqah dan perlunya menyepakati dalam bentuk jamiah Thariqah yang benar dan lurus, mana yang muktabaroh maupun yang tidak. Sekitar 2 tahun kemudian Kiai Haji Nawawi bersilaturahmi ke beberapa daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah bersama Kiai Mahfud Rembang. Maka pada tahun 1957 yang didampingi oleh Kiai Abdurrahim Pagedangan sehingga melahirkan tim pentaskeh Thariqah yang beranggotakan 6 orang, di antaranya Kiai Muslih Mranggen dan Kiai Baidowi Lasem. Dengan keprihatinan dalam menyaksikan maraknya perpecahan di kalangan para penganut Thariqah ini, kemudian Kiai Haji Nawawi mengabadikan dalam catatan buku hariahnya dengan menulis yaitu cara-cara yang menjalin hubungan persatuan berbagai penganut Thariqah. Menurut catatan-catatan buku harian Kiai Haji Nawawi, cara-cara menguatkan ukhuwah di antara ikhwan Thariqah. Pertama, para mursyid diberi tuntunan asas Thariqah yang semuanya asas-asas tadi dimengerti sampai tahu betul para murid dengan asas tujuan Thariqah hingga paham adab-adabnya murid Thariqah, adab kepada guru dan adab teman-teman Thariqah dengan insaf dan patuh, terutama adab ma'allah dan Rasulnya. Kedua, supaya dianjurkan tazawur di antara mursyidin dengan para abdal satu lain dengan tukar pikiran bagaimana caranya mentarbiyah murid-murid mana yang baik ditiru oleh ikhwan lain agar menambah amal khair, amal kebaikan. Ketiga, para mursyid menganjurkan kepada abdal-abdalnya supaya berangkat khataman tawajuhan dan riyadhah jasmaniyah dan ruhaniyah serta tafakur yang dapat mendekatkan muraqabah hingga para ikhwan Thariqah bisa melatih diri insaf kepada ajaran-ajaran sufi yang mana bisa sabar dan ridho pada hukum Allah dan membuat kebaikan kepada makhluk serta cinta kepada teman-teman dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dan terus mengabdi tambahnya ilmu serta ingat kepada mati agar giat beribadah. Dengan terbentuknya panitia sementara dalam rencana penyelenggaraan kongres pertama, maka pada tanggal 11 Agustus tahun 1956 dengan susunan kepanitiaan pelindung Kiai Haji Romli Tamim Rejo Jombang dan Ketua Kiai Haji Nawawi Berjan serta pembantu-pembantu Kiai Haji Khudori Magelang. Hasil presidium kepengurusan kongres perdana dengan anggota Kiai Haji Mandur, Kiai Haji Khudori Tegalrejo,
Kiai Haji Usman, Kiai Haji Hafid Rembang, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Masruhan Serumbung, dan sidang pertama di Rejoso Jombang. Kesepakatan Kongres pada tanggal 19-20 Rabiul Awal 1377 atau 10 Oktober 1957 sebagai hari lahir Jamiyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh. Pendirian Jamiyah ini telah direstui oleh Kiai Haji Dalhar Watu Congol, walaupun pada saat itu beliau tidak berkenan naik panggung. Dalam Kongres Jamiyah Ahli Thoriqoh ke-1 pada tanggal 12-13 Oktober 1957 di Tegalrejo, Magelang, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kongres, Kiai Haji Nawawi dan Kiai Sirot Payaman yang paling banyak memberikan jawaban setiap pertanyaan dari peserta, termasuk dari Kiai Makhrus Lirboyo. Sumber buku Mengenang Kiai Haji Nawawi Berjan Purworejo. Itulah cikal bakal pendirian Jatman Jamiyah Thoriqoh Al-Mu'tabaroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar kita tidak kepaten obor. Ini loh yang benar. Ini loh yang ada referensinya. Bukan mereka yang hanya dabul mengklaim bahwa yang mendirikan Jatman adalah kakek nek. Kan gitu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.